Pada hari itu orang-orang berdosa ingin sekali kiranya dia mendapat tebusan dirinya. Ingin menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Jadi kata mereka, ya Allah, aku ingin menebus diriku ini dengan mengorbankan anak-anakku. Silakan ambil anakku ini, penting aku selamat. Dan istriku serta suamiku. Jadi kata istrinya, azablah istriku itu, yang penting aku selamat. Kata istrinya, azablah suamiku itu, yang penting aku selamat. Itu kata orang kafir yang pendosa tadi. Atau saudaranya, ini abangku, ini kakakku, silakan, yang penting aku selamat. Dan keluarga yang melindungiku di dunia, silakan semuanya itu diambil untuk menebus diriku. Digambarkan oleh Nabi, Bapak Ibu. Di sana orang akan berbaris, rapat-rapat, padat, sempit, terdesak-desak. Saking sempitnya, orang itu sampai sesak nafas. Saking kecilnya, sempitnya tempat itu. Yang pertama, orang yang berjalan dengan wajahnya. Yang kedua, orang yang berjalan dengan kakinya. Yang ketiga, ada orang yang berjalan menggunakan kendaraannya. Kendaraan di sini itu adalah hewan kurban yang mereka sembelih ketika di dunia. Semut yang berwajah manusia. Jadi dia semut itu kan kecil, berwajah manusia. Siapa mereka ini? Kita sampaikan di minggu yang lalu adalah orang-orang yang sombong. Keringat itu menenggelamkan sampai ke mata kakinya, sampai ke lututnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke tenggorokannya, ada yang sampai ke mulutnya, ada yang sampai ke bagian kepala. Tenggelamlah oleh keringat itu. Di alam arwah kita sudah pernah ditanyai oleh Allah untuk bersaksi akan keesaannya, berjanji untuk senantiasa setia kepadanya setelah kita tinggalkan kehidupan arwah tersebut. Lalu kemudian kita pun menuju alam yang kedua, alam rahim. Dalam rahim ditulis pula lah apa saja yang berlaku di sana. Segala sesuatunya tercatat rapi, bikajbi rizkihi wa ajalihi. Setidaknya rezeki dan ajal kita pun sudah tertulis. Maka kita di dunia ini menjalani dan mengambil jatah tersebut. Berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang dan ditutup dengan penutupan yang baik, husnul khatimah. Lalu dari alam rahim ini kita lanjut lagi menuju alam dunia. Alam dunia kita rasakan saat sekarang ini. Maka dunia bukanlah tempat kita tinggal, melainkan tempat kita meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Perlukah kita takut dengan kematian? Kalau dengan kematian tidak perlu takut, karena setiap orang akan merasakan mati. Yang perlu kita takutkan pasca kematian. Mana tahu amal kita kurang, itu yang kita khawatirkan. Tapi meskipun demikian, walaupun seorang itu ketika meninggal misalnya membawa 5 pahala, ini misal 5 saja pahalanya, belum tentu nanti di akhirat hanya 5 itu yang dia miliki. Ketika meninggal 5 yang dibawa. Tapi sampai ke akhirat apakah cuma 5 itu? Belum tentu. Bisa jadi dia bertambah dan terus bertambah. Dari mana bertambahnya? Dari amal jariah. Dari mana bertambahnya? Dari doa-doa, bacaan-bacaan Al-Quran, ataupun bentuk sedekah, ataupun ilmu yang diajarkan semasa hidup akan terus mengalir kepadanya. Terus mengalir sampai datang hari kiamat. Atau misalnya ketika hidup dia tak pernah haji, tak pernah umroh. Lalu kemudian anaknya, keluarganya melakukan umroh dan haji untuk orang tuanya tersebut, untuk keluarganya tersebut. Dan ini pun dicatat pahalanya untuk mereka yang sudah meninggal. Tergantung niat si pelaku tadi. Artinya, walaupun orang itu mungkin secara kesempatan sangat sedikit untuk beribadah, bukan bermakna hanya itu saja yang dibawa. Lalu setelah itu kita pun menuju alam barzah, alam kehidupan yang sangat panjang.
sampai datang hari berbangkit. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesudah itu kita akan dikumpulkan setelah dibangkitkan. Dibangkitkan terlebih dahulu, lalu kemudian dikumpulkan. Pengumpulan ini disebut dengan mahsyar. Jadi kalau ditanya orang, apa artinya padang mahsyar? Padang artinya tempat yang luas, mahsyar artinya tempat berkumpul, dari kata hasyar. Maka sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulullah, digambarkan kepada kita bahwasanya ada yang bangkit dari kuburnya itu dalam keadaan berjalan terseok-seok. Ada yang berjalan dalam keadaan merangkak. Ada yang berjalan dalam keadaan tegak kokoh. Ada yang diberi cahaya begitu terang benderang. Kenapa diberi cahaya? Karena dia salat di masjid, karena dia membaca Al-Quran, karena melakukan membaca surat Al-Kahfi, dan juga dia senantiasa berwudu, qiyamul lail dan seterusnya. Inilah yang akan menambah cahaya di atas cahaya yang akan kita miliki. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampailah kita ke padang mahsyar, di mana keadaan manusia di padang mahsyar itu berbeda-beda, tergantung seperti apa perjalanan hidupnya di dunia. Jadi kehidupan di sana, di akhirat, di mahsyar, berbanding lurus dengan kehidupan di dunia. Apa yang dilakukan di dunia, maka seperti itulah kehidupan mereka di akhirat. Pekan yang lalu kita sampaikan tentang orang yang berjalan dengan wajah. Ada 3 kelompok di pekan yang lalu. Yang pertama, orang yang berjalan dengan wajahnya. Yang kedua, orang yang berjalan dengan kakinya. Yang ketiga, ada orang yang berjalan menggunakan kendaraannya. Kendaraan di sini itu adalah hewan kurban yang mereka sembelih ketika di dunia, sampai di titian Siratul Mustaqim. Hewan itu akan terus menemaninya. Itu sebabnya Nabi bersabda, istafrihu dohayakum fa innaha matayakum ala sirat. Perbaikilah hewan kurban kalian. Makna perbaiki, carilah hewan kurban yang terbaik, karena hewan kurban kalian itu akan menjadi kendaraan kalian alal matayakum ala sirat, sampai di atas Siratul Mustaqim. Maka mudah-mudahan kepada Bapak Ibu yang setiap tahunnya berkurban diterima oleh Allah kurbannya, kelak kurban itu akan memberi pertolongan kepada orang yang melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kita sampaikan adalah orang yang semut yang berwajah manusia. Jadi dia semut itu kan kecil, berwajah manusia. Siapa mereka ini? Kita sampaikan di minggu yang lalu adalah orang-orang yang sombong. Kategori sombong itu apa? Apakah dia memakai mobil mewah? Tidak. Apakah memakai baju yang bagus? Tidak. Apakah memiliki rumah yang besar? Belum tentu. Sombong itu kata Nabi sederhana. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka kalaulah merujuk kepada 2 kata ini, sombong ini banyaklah dimiliki oleh orang berilmu yang kurang tawaduk. Dia berilmu tapi tidak tawaduk, karena berpotensi. Karena orang sombong itu orang cerdas itu berpotensi sombong. Dari cakapnya, dari nada bicaranya, itulah yang disebutkan oleh Nabi. Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka kita berlindung daripada itu semua. Ada kisah Bapak Ibu, baru saya dapat tadi malam, kisah seorang ulama yang tinggal di Yaman, yang tinggal di Irak. Jadi ketika di Irak ini dia sudah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, menjadi mufti. Selama menjadi mufti itu artinya ia memberi fatwa. Itu bukan sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memberi fatwa. Itu sebenarnya yang ulama. Tapi di Indonesia siapapun boleh berfatwa. Asal punya tasbih, punya sorban, jenggot panjang, menurut saya haram. Itu enggak boleh. Makanya kemarin Dr. Muwardi katakan, kalau bisa ke depan ustaz-ustaz itu kita sertifikasi, kata dia. Supaya apa? Supaya tidak sembarang bicara.
Boleh yang bicara begini. Kalau mengajak ke masjid siapa saja boleh. Tak mesti dia orang yang ilmu dia banyak. Tapi kalau sudah mengeluarkan hukum, menurut saya itu tidak sembarang orang yang boleh mengatakan demikian. Nah, jadi orang ini sudah menjadi mufti besar. Kalau tidak salah namanya, saya agak lupa ingat, Abdullah Al-Khalidi. Jadi tarikatnya tarekat Khalidiyah. Sampai suatu ketika dia katakan, saya kenapa belum mendapatkan syuhud? Syuhud itu ketika orang memiliki ilmu luas, maka apapun terbuka dalam dirinya. Mudah dia saksikan keajaiban-keajaiban Allah, tapi seakan-akan itu masih tertutup. Sulit sekali. Akhirnya dia pun merantau pergi ke Mekah. Sebelum merantau, disampaikanlah oleh mak dia, kau kalau pergi merantau ingin mendapatkan ilmu kebatinan, ilmu kesyuhud tadi, maka jangan pernah merendahkan orang lain, siapapun itu. Maka dia pegang teguhlah nasihat maknya ini. Pergilah kemudian ke Mekah. Sesampai di Mekah, dia pun solat di depan Kaabah. Tiba-tiba ada orang mirip orang gila tegak depan dia, lalu kemudian mengejek dia, menjulurkan lidahnya. Dia tahanlah marah itu Bapak Ibu. Sekali bisa tahan marahnya, 2 kali tahan marahnya. Akhirnya kemudian tak sanggup juga menahan marahnya, terkeluarkanlah oleh dia kata-kata yang tak baik tadi. Terejeklah oleh dia, terhinalah oleh dia orang gila tadi. Setelah itu apa kata orang gila tadi? Ingatkah engkau wahai Syekh Abdullah, pesan makmu itu? Orang itu hilang. Artinya ketika sampai di Mekah itu banyak sekali keajaiban yang tak ternalar oleh kita. Bisa jadi itu malaikat yang menguji kita. Saya pernah bawa jamaah Bapak Ibu, waktu itu umroh. Jadi Bapak ini termasuk emang orangnya emosional dan juga memiliki kedudukan tinggi di tempat dia kerja, bukan dia orang Pekanbaru. Sampai di sana, saking ramainya ketika itu, tersenggollah oleh orang hitam tinggi, dia tinggi orang hitam, tersenggollah oleh sikunya ini kepala orang tersebut. Ketika berjalan kan ramai itu, padat, seakan-akan seperti digitaklah kepala dia itu. Tak terima dia. Akhirnya diseretnya orang itu, dimarahinya. Begini, dia pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab dia nggak paham. Yang satu pakai bahasa Arab, jadi nggak nyambung ceritanya. Cuma untung belakang ada istrinya. Itulah hebatnya istri itu. Suami yang hebat itu pasti di belakangnya ada istri. Ya begitu. Betul nggak Bu? Kuatkanlah sedikit suaranya. Kemudian jangan Pak, ini tanah suci kata dia. Ini baik. Enggak, dia sudah menjitak kepala. Kemudian karena suami istri ini debat berdua di depan Kaabah tadi sambil berjalan, begitu dia menengok ke depan, orang yang tadi yang hitam tinggi itu sudah hilang dari pandang matanya. Setelah itu salat asar, karena menjelang asar kami tawaf itu. Salat asar pisah laki perempuan. Istrinya pulang ke hotel, saya pun pulang ke hotel. Bapak ini 2 hari lagi baru sampai ke hotel. Nyata ini Bapak Ibu. Tersesat dia. Padahal bukan hari pertama di Mekah. Hari kedua. Tanya, sudah 2 hari ketemu. Bapak kemana kemarin kata istrinya? Pulang kata dia. Jalan mana? Jalan yang biasa kita lewati. Tapi kenapa nggak sampai? Entahlah. Ketika itu putih saja semua saya lihat katanya. Dia duduklah di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram tu Bapak Ibu. Untungnya karena di sana itu orang Indonesia kompak, didapatilah bahwasanya ini jamaah kami hilang, tolong kalau dapat tolong diinformasikan. Diceritakan rupanya dia tidak tampak lagi jalan kembali ke hotelnya. Padahal bukan hari pertama. Hotel tu dekat keluar nampaklah hotel. Artinya di Mekah itu ada sesuatu yang tak terduga. Begitulah yang dialami Syekh Al-Khalidi ini. Lalu kemudian kata orang yang tak dikenal tadi, wahai Syekh Khalidi, pergi engkau menuntut ilmu ke India. Carilah siapa namanya Al-Kandahlawi, Al-Imam Syekh Al-Kandahlawi. Itu imamnya orang Jamaah Tabligh yang berada di India. Karena alim sekali. Sampai di sana, dia pun kemudian, Syekh kata dia, saya ingin belajar kepadamu. Kalau engkau ingin belajar, maka urus kudaku ini.
Ini bukan langsung belajar Pak, ngurus kuda disuruhnya. Karena sang syekh tadi tidak tahu ini ulama. Karena zaman dulu kan tak seperti sekarang. Kalau sekarang apa yang ada Timur Tengah langsung kita tahu. Karena media begitu cepat. Kalau dulu kan tidak. Akhirnya kemudian syekh tadi yang sudah menjadi mufti belajar lagi kepada Syekh Al-Kandahlawi. Sesudah itu disuruhlah menjadi penjaga kudanya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Murid syekh yang jadi mufti di Iraq tadi, yang kala itu sudah menjadi pembantu Syekh Al-Kandahlawi di India, datanglah ke India. Ketika sampai di sana, bertemulah dia dengan syekhnya tadi. Kata dia, bukankah engkau syekh kami? Jangan, saya bukan syekh kalian, kata syekhnya itu. Saya ini bukan siapa-siapa. Penasaranlah murid-muridnya ini. Tapi dia terus menemui Syekh Al-Kandahlawi. Sampai bertemu dengan Syekh Al-Kandahlawi, dia katakan, Syekh, bukankah penjaga kudamu itu guru kami di Iraq dahulu, orang besar? Kata Al-Kandahlawi, saya mana tahu, tak kenal dengan dia. Kalau begitu, coba panggil dia. Dipanggillah, disuruh jadi imam. Awalnya dia tak mau. Kenapa? Karena saya ingin menjatuhkan ego saya. Intinya di situ. Karena saya ingin menjadi pelayan pada sang syekh ini supaya kesombongan saya ini hilang. Di situlah dia dapatkan Bapak Ibu. Dan kisah semacam ini mirip seperti kisah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar yang berada di Mesir. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini sudah menjadi ulama hebat di Saudi Arabia, karena diangkat oleh Saudi Arabia. Kemudian pulang ke Mesir menjadi menteri wakaf, dipuji-puji orang, jadi orang terkenal sekali, hebat di zaman itu. Kemudian untuk menghilangkan egonya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini, ketika tidak bekerja, artinya tidak ngantorlah kalau bahasa kitanya, dia pun pergi ke masjid-masjid membersihkan kamar mandi masjid itu. Dilihatlah oleh murid-muridnya, wahai Syekh, kenapa itu kau lakukan? Agar aku bisa menjatuhkan egoku. Karena biasanya orang yang punya ilmu itu cenderung untuk sombong. Kalaulah tidak memang tak kuat-kuat basic dia, maka cenderung untuk sombong. Makanya banyak orang mengatakan, ini kena saya. Ini yang mengakibatkan jatuhnya. Dan para ulama itu mengada zillatul ulama. Ulama itu bisa tergelincir disebabkan sifat sombongnya tadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat sombong itu bisa saja dihilangkan dengan cara istighfar. Semuanya bisa dihapuskan. Kabar istighfarlah orang itu misalnya 70 kali atau minta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan sifat-sifat semacam itu. Dan ada lagi kategori sombong, kata Nabi, orang miskin. Orang miskin itu bisa sombong. Sudahlah miskin, tidak pula pandai berterima kasih. Itu termasuk orang yang sombong. Ini berterima kasih itu ternyata salah satu cara kita untuk menghargai orang lain. Tapi cara berterima kasihnya yang benar. Ada terima kasih enggak benar Ustaz? Ada. Saya beli jus Bapak Ibu. Makasih kata dia. Jadi makasihnya itu sambil tak tengok wajah kita. Pernah enggak kita tuh? Dia bilang terima kasih juga, tapi terima kasih formalitas. Ada orang berterima kasih kepada kita, tapi berterima kasihnya itu tidak serius. Jadi mestilah kita makasih Pak, makasih Bu, makasih Pak Haji, makasih Bu Hajah. Dan dengan betul-betul menengok wajahnya itu. Ini tata cara kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, keadaan di sana orang yang tenggelam keringat. Nah, tenggelam keringat sudah kita singgung di pekan yang lalu. Keringat di sini ada yang mengatakan keringat itu menenggelamkan sampai ke mata kakinya, sampai ke lututnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke tenggorokannya, ada yang sampai ke mulutnya, ada yang sampai ke bagian kepala. Tenggelamlah oleh keringat itu. Nah, apakah yang dimaksud itu betul-betul keringat yang menenggelamkan? Ada yang mengatakan zahir hadis ya begitu. Tapi pendapat ulama yang lain, yang dimaksud tenggelam di situ adalah kepayahan, kesulitan yang dia rasakan seseorang ketika berada di sana. Nah, dalam satu riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah qala innal araqa
yaumal qiyamati la yadhhabu fil ardi sab'ina aman wa innahu la yablughu ila afahin nasi au ila adhanihim. Sesungguhnya keringat pada hari kiamat menyebar di tanah luas 70 depa, dan sesungguhnya ia mencapai mulut-mulut manusia atau hingga telinga-telinga mereka. Nah, ini menunjukkan kepayahan yang mereka rasakan. Kenapa disebut sampai keringatnya menenggelamkan dia? Karena kondisi yang begitu panas sehingga membuat dia berkeringat. Kalau panas, tentu kita ingin perlindungan supaya tidak panas. Nah, kita butuh amalan. Apa amalan supaya kita tidak berkeringat nanti, atau supaya tidak merasakan panas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Apakah mesti baca semuanya Ustaz, atau semampu kita? Semampu kita, mungkin baca sedikit, baca awal surah Al-Baqarah, baca pertengahan surah Al-Baqarah, baca akhir. Jadi apa yang dibuat oleh para ulama dulu itu Bapak Ibu bukan sembarangan. Mohon maaf, hari ini banyak orang yang tanpa dia membaca lebih jauh, karena tidak ada bacaannya itu tentang kajian ulama dahulu, sehingga dengan mudah dia mengatakan salah. Padahal kata Nabi SAW, Iqra'u zahrawain, bacalah oleh kalian dua cahaya. Fa innahuma ghayayatani aw ghamamatani yaumal qiyamah. Karena dua cahaya atau dua tangkai bunga itu akan menjadi sayap seperti sayap burung di padang mahsyar nanti. Artinya seperti sayap burung akan menaungi orang tersebut. Karena selama ini yang sering disampaikan 7 kelompok yang akan dinaungi Allah. Imam adil, kemudian orang yang bersedekah, kemudian orang yang qiyamul lail, kemudian orang yang terpot hatinya ke masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, kemudian seorang laki-laki atau perempuan yang diajak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Selain itu Bapak Ibu, banyak lagi amalan-amalan yang dapat memberikan naung kepada kita. Nah, salah satunya adalah amalannya sangat murah sekali. Murah tapi tidak mudah. Karena kalau seperti jadi pemimpin kan susah. Tak semua jadi pemimpin. Kalau qiyamul lail tak malam, tak semua orang sanggup. Nah, maka Nabi memberikan amalan, bacalah 2 cahaya, atau ada yang mengatakan zahrawain itu 2 tangkai bunga. Karena 2 tangkai bunga atau 2 cahaya itu akan ghamamatani au ghayayatani yaumal qiyamah, akan menaungi kalian nanti ketika di padang mahsyar. Nah, inilah yang menjadi pelindung di saat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada saat itu manusia berdiri menghadap Allah. Tak ada yang duduk satu pun. Saat matahari sangat dekat. Bagaimana sabda Rasulullah riwayat Imam Ahmad, tadanus syamsu minal ardi, mendekatnya matahari ke bumi. Bumi mahsyar. Faya'arakun nasu, maka manusia-manusia berkeringat. Faminan nasi may yablughu araquhu ka'baihi, ada di antara manusia keringatnya sampai ke pergelangan kakinya, ka'. Wa minhum may yablughu ila nisfis saqi, ada yang keringatnya sampai ke tengah betisnya. Wa minhum may yablughu ila rukbataihi, ada yang sampai ke lututnya. Wa minhum may yablughu ila al-ajuzi, wa minhum may yablughu ila khasirati, ila al-ajuzi, sampai ke dada, sampai ke leher, sampai ke tengkuk. Wa may yablughu wasata fihi, sampai ke tengah mulutnya, dan ada yang menenggelamkan orang tersebut. Ini maksudnya adalah kepayahan. Itu yang ketiga. Yang keempat diliputi kesulitan atau dililit kesulitan. Nah, dililit kesulitan ada juga amalan untuk menghilangkan itu. Digambarkan oleh Nabi Bapak Ibu. Di sana orang akan berbaris, rapat-rapat, padat, sempit, terdesak-desak. Saking sempitnya orang itu sampai sesak nafas, saking kecilnya sempitnya tempat itu. Nah, ternyata ada orang-orang nanti keadaan itu tiba-tiba lapang dia sendiri. Sementara orang lain merasakan kesempitan. Saya dulu ketika kuliah di Mesir, kalau sudah musim ujian Bapak Ibu,
bis menuju kampus itu membludak macam sarden. Di Mesir itu, Pak, mungkin yang sudah pernah ke Mesir, kalau sudah musim ujian, selagi bisa berdiri itu dimuat tuh sama keneknya. Sampai suatu ketika kaki saya sebelah kiri, sebelah kanan kalau tidak salah, itu di dalam bis, sebelah kiri di luar bis. Beginilah bergelayutan. Kalau enggak naik bis itu, maka enggak akan sampai ke kampus. Kalau naik bis yang lain mahal, karena kita pas-pasan saja berangkat naik bis. Nah begitulah, terbayang begitu sempitnya. Akhirnya kemudian di tengah perjalanan terpaksa turun. Kalau enggak pening, karena maklum kenapa maklum Ustaz? Orang Afrika tu Bapak Ibu, kalau kita mandi 3 kali sehari, orang Afrika tu sekali 3 hari. Mungkin Bapak Ibu yang pernah jumpa orang Arab itu luar biasa, Pak. Serius saya. Saya pernah ke asrama internasional di Mesir, asrama Bu'us namanya. Orang Afrika, Pak, ini menceritakan aib orang kita nama ini. Tapi nanti terakhir kita baca doa kafaratul majlis. Karena itu amalannya. Jadi kenapa ada doa kafaratul majlis? Ini perlu saya kasih tahu. Karena di dalam majlis itu banyak yang kita sebut. Nanti kita habis ngopi, kita nanti di kobeng atau di hang tua, sebelum kita bubar itu bacalah doa kafaratul majlis. Kata Nabi begitu, bukan kata saya. Jadi doa kafaratul majlis itu bukan doa penutup kajian, tapi doa penutup majlis dimanapun kita duduk. Duduk di kedai ini, duduk di kobeng, di mana lagi Pak? Duduk di serapan hang tua, di tempat dapur malai, mana lagi Pak? Banyak tempat duduk ya. Nah, baca doa subhanakallah bihamdika asyhadu alla, itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, karena itu termasuk dosa kecil. Jadi datanglah saya ke Bumus itu. Orang Afrika tuh Pak, di situ kompor, di situ bawang, di situ tuh maksudnya di kasur. Karena asrama itu kecil, maka dimuat di situ semuanya. Ada cabai di situ. Nah, baju itu karena di sana kalau musim dingin, baju memang tidak warna hitam tuh, lalatan, halatan apa istilah itu. Kalau kita kan habis olahraga, kalau baju itu enggak kita cuci, dia ada bintik-bintik hitam. Tai lalat itu ya. Walaupun bukan lalat tuh yang tai situ, tapi tetap tai lalat. Tapi kalau di Mesir enggak. Musim dingin, seminggu baju itu tak akan kita cuci, itu enggak apa-apa dia. Tapi luar biasa aromanya itu. Itulah yang memberikan ciri khas tadi itu. Luar biasa. Tak percaya kalau Bapak umroh musim panas, ngantri di belakang orang hitam itu. Mati loh. Karena mereka tinggi, Pak. Kita tuh segini aja. Dapatlah ketiak mereka tuh. Situlah kita ngantri itu. Nah, kok ke sana tadi ceritanya? Tadi apa tadi? Kepayahan. Nah, begitulah yang dia dihadapi. Jadi mereka ini padat di dalam bis tadi, padat, kemudian musim panas lagi, macam-macam orang di sana. Nah, kelak di akhirat juga seperti itu. Tetapi ternyata ada orang-orang yang di tengah kepadatan itu tiba-tiba dia lapang. Nah, itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Apa amalannya? An Asim ibni Humaidin, dari Asim bin Humaid qala, berkata, sa'altu, aku bertanya, Aisyah kepada Aisyah, maza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu bihi qiyamal laili, apa yang dilakukan Nabi kalau mau solat malam, berarti solat tahajud. Nabi itu ternyata ada amal khususnya sebelum solat tahajud. Kalau ada orang bilang, kenapa dia khusus-khususkan Ustaz? Nabi memang buat begitu. Nabi itu membuka solat malamnya, sebelum solat itu dia lakukan apa? Qalat laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Kata Aisyah, engkau sudah menanyakan sesuatu yang belum ditanyakan oleh orang sebelum. Adapun Nabi itu, kata Aisyah, yukabbiru asharon. Nabi itu bertakbir dulu 10 kali. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. 10 kali. Yang kedua, wa yahmadu asharon, bertahmid 10 kali.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang ketiga, bertasbih 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang keempat, beristighfar 10 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Zikir-zikir ini salah satu zikir-zikir penggugur dosa. Jadi zikir yang kita bacakan tadi termasuk salah satu amalan penggugur dosa. Nah, itu keutamaan lainnya. Nah, ternyata Nabi membacakan zikir ini sebelum qiyamul lail. Lalu kemudian Nabi tambah dengan doa. Kalau Bapak Ibu bisa mencatat silakan. Apa kata Nabi? Allahumma firli. InsyaAllah mudah kita hafalnya Pak ya. Allahumma firli. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahajud nanti malam, maka sempatkanlah takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, istighfar 10 kali. Jadi urutannya takbir dulu. Takbir 10 kali. Kemudian tahmid 10 kali. Kemudian tasbih 10 kali. Kemudian istighfar. Ini kan kebalikan. Kebalikan dari zikir biasa. Kalau zikir biasa, istighfar dulu. Kemudian tasbih. Kemudian tahmid. Baru takbir. Kalau ini kebalikannya. Yang pertama takbir dulu. Allahu Akbar. Yang kedua tahmid. Alhamdulillah. Yang ketiga tasbih. Subhanallah. Yang keempat istighfar. Silakan ibu-ibu catat. Jadi urutannya begitu. Nabi mulai takbir, tasbih, tahmid, istighfar. Lalu setelah itu Nabi baca doa pendek. Allahumma firli. Ya Allah, ampunkanlah saya. Wahdini. Wahdini, berilah saya petunjuk. Wahdini itu tulisannya waw, alif, ha besar, dal, nun ya. Wahdini warzuqni. Kalau razukni kan biasa kita baca waw, alif, ini namanya alif wasol, ro, zai, ko, nun ya. Warzuqni, rezekikanlah kepadaku. Wa afini, wa a panjang, fa nun ya. Ianya kan begini, nun ya. Wa afini, Allahumma gfir li wahdini warzuqni wa afini. Yang terakhir inilah yang berkaitan dengan kehidupan di sana. Beliau kemudian wa yata'awwazu min daikil maqam. Dan sebentar, ini yang beliau sebutkan. Beliau minta agar tidak disempitkan saat berdiri di akhirat. Itu bolehlah pakai bahasa Indonesia. Karena ini agak panjang dia. Wa a'udzu min daikil maqam. Itu dia bahasa Arabnya. Wa a'udzu. A'udzu. A ain waw za. A'udzu min nun mim nun min daiki. Bisa ibu-ibu ikuti saya ulang lagi. Ulang lagi Bu. Ulang lagi yang pertama. Allahumma gfir li. Oke. Allahumma gfir li. Wahdini. Warzuqni. Wa'afini. Enggak pakai wa'fa'ani. Wa'afini. Kemudian wa'a'udzu min daiki. Min mim nun do ya ko. Min daiki al maqami. Al mim ko panjang mi. Al maqami. Kalau Bapak Ibu bisa nulis itu, berarti lulus 6 tahun di pesantren. Karena berat itu Pak. Itu namanya insya. Insya itu berat Pak.
Kalau bahasa Inggris namanya dictation. Dikte itu kan berat. One tulisannya, one dibaca. Kan berat tuh. C artinya. Tulisannya one, bacanya one. Artinya satu. Jadi dictation itu sulit karena dikte itu berkaitan dengan listening dan pendengaran. Listening kita bagus karena reading kita bagus. Di puncaknya itu kalau bisa mendengar orang bicara, bisa menulis pembicaraannya, berarti sudah bagus sekali. Oke, baik. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang kita sampaikan di sini. Apa artinya doa tadi? Ini saya terjemahkan dari awal. Dari Asim bin Humaid berkata, aku bertanya kepada Aisyah, dengan apakah Nabi membuka solat malamnya? Ia menjawab, kamu telah menanyakan kepadaku sesuatu yang tak pernah ditanyakan oleh orang lain sebelumnya. Beliau bertakbir 10 kali. Allahu Akbar. Kemudian bertahmid 10 kali. Alhamdulillah. Bertasbih 10 kali. Subhanallah. Beristighfar 10 kali. Astaghfirullah. Lalu beliau berdoa, ya Allah ampunilah aku. Allahumma firli. Wahdini, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Warzuqni, limpahkanlah rezeki kepadaku. Wa'afini, berilah kesehatan pada diriku. Dan beliau juga berlindung dari sempitnya tempat berdiri pada hari kiamat. Jadi diawali dengan doa-doa tadi. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari sulitnya, sempitnya ketika berdiri di hari kiamat nanti. Maka berkat amalan ini, mudah-mudahan kelak kita di samping orang yang kesulitan, kesempitan, maka kita berjalan dengan melanglang buana, dengan lapang sekali, tanpa merasa kepayahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sudah tercatat yang tadi? Sudah? Alhamdulillah. Oke, baik. Ulang lagi. Ulang lagi. Artinya, saya Arab dululah. Urutannya bagi bapak ibu yang solat malam, maka Nabi biasanya membuka solat itu dengan takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, istighfar 10 kali. Lalu kemudian Nabi membaca doa, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah hamba. Boleh juga. Wahdini, berilah petunjuk. Wahdini, wahdini, berilah aku petunjuk atau berilah petunjuk. Boleh juga. Warzuqni, berilah aku rezeki. Warzuqni, berilah aku rezeki. Yang keempat, wa'afini, berilah kesehatan kepadaku. Yang terakhir, wa'a'udzu min daiqil maqam, dan aku berlindung dari tempat yang sempit. Tempat berdiri yang sempit. Apa? Aku berlindung dari tempat berdiri yang sempit. Nah, bagi yang bisa bahasa Arab, bagus. Tak bisa bahasa Arab, jangan tertekan. Payah bang Ustaz. Tak tolong nangkap lagi Ustaz. Payah nerima ni Ustaz. Sekarang ingat Ustaz, tapi nanti pas makan soto dah hilang tu Ustaz. Jadi, enggak mesti bahasa Arab. Ya Pak ya. Pokoknya nanti malam, karena harus berbahasa Arab, mau tahajud tak jadi baca doa ini. Karena harus. Yang mengharuskan itu siapa? Enggak ada yang mengharuskan. Yang penting Nabi melakukan amalan itu. Nah kita pun melakukannya. Takbir, tasbih, tahmid, tasbih, istighfar, baca doa, ya Allah ampunkanlah saya. Tunjukilah saya jalan yang lurus. Berilah rezeki, kemudian berilah kesehatan. Aku berlindung kepadamu dari sempitnya tempat berdiri pada hari kiamat. Inilah 5 yang kita minta di dalam doa sebelum melaksanakan solat tahajud. Ini disebut diliputi kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada yang bertanya? Silakan.
Oh, masih lama. Masih lama lagi. Berapa menit? 5 menit. Tidak ada? Atau tambah satu lagi? Tambah satu lagi. Yang kelima. Tadi yang 4 ya Bu ya. Yang kelima. Yang kelima, semua orang berlepas tangan. Ini masih berkaitan dengan diliputi kesulitan tadi. Itu yang kelima, semua orang berlepas tangan. Dalilnya surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij itu surat yang ke-70. Sa'ala sa'ilum. Oh, bukan itu. Al-Ma'arij. Lupa pangkalnya. Surat yang ke-70 ayat 10 sampai 14. Kita bacakan dulu ayatnya lalu terjemahannya, penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunji. Al-Ma'arij surat yang ke-70 ayat 11, 12, 13, 14. Artinya sedang mereka saling melihat. Mereka di sini orang-orang kafir tadi. Pada hari itu orang-orang berdosa ingin sekali kiranya dia mendapat tebusan dirinya. Ingin menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Jadi kata mereka, ya Allah, aku ingin menebus diriku ini dengan mengorbankan anak-anakku. Silakan ambil anakku ini, penting aku selamat. Dan istriku serta suamiku. Jadi kata istrinya, azablah istriku itu, yang penting aku selamat. Kata istrinya, azablah suamiku itu, yang penting aku selamat. Itu kata orang kafir yang pendosa tadi. Atau saudaranya, ini abangku, ini kakakku, silakan, yang penting aku selamat. Dan keluarga yang melindungiku di dunia, silakan semuanya itu diambil untuk menebus diriku. Dan orang-orang yang di bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu agar dapat menyelamatkannya. Tetapi apa yang terjadi? Semua orang-orang yang disebutkan tadi, anak, istri, suami, saudara, kawan, siapapun itu, tidak menghiraukan tebusan tadi. Kenapa? Karena setiap orang memikirkan diri masing-masing ketika itu. Nah, apa amalannya? Akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Intinya Bapak Ibu, setiap bab-bab kesulitan-kesulitan yang akan kita sampaikan, ternyata selalu ada amalan-amalan yang sudah disiapkan oleh Nabi. Karena kehidupan sana di akhirat berbanding lurus dengan kehidupan di dunia. Tidak akan mungkin adanya kesulitan, tidak adanya kelapangan yang Allah lakukan, yang Allah berikan kepada hambanya, orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita, serta ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat yang tadi Bapak Ibu, karena saya tengok jemaah kita banyak yang solat tahajud, cepat datang ke masjid. Walaupun nanti azan itu jam 5, Bapak Ibu sampai di masjid jam 5 kurang 10, itu masih ada waktu tahajud. Solat 2 rakaat. 2 rakaat saja. Bahkan 5 menit menjelang azan pun masih ada. Jadi bagi Bapak Ibu yang cepat ke masjid, maka pergunakanlah. Nah, kalau bisa ada waktu, disempatkan membaca takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, istighfar 10 kali. Apakah mesti sebelum berdiri itu Ustaz? Kalau tak sempat misalnya di masjid kan waktu kadang cepat. Kita sampai di masjid itu tinggal 2 menit. Dalam perjalanan juga boleh Bapak Ibu. Perjalanan tak sempat lagi bacanya di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas di masjid dah selesai, maka tinggallah kita solat
tahajud saja. Tambah doa tadi sedikit. Wallahu a'lam bishawab.